Shalom Bapak Ibu. Saatnya kita datang ibadah raya kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa yang baik, Allah di dalam surga, Allah yang kami sembah, kami tinggikan dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, sebab hari ini kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, pulihkan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mempersiapkan hati kami. Biarlah ya Tuhan boleh kami bawa hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan hati pikiran kami, mulut kami datang kepadamu, memuji menyembah Engkau. Inilah ya Tuhan kami anak-Mu, persembahkan persembahan kami sebagai persembahan yang hidup. Engkau yang ya Tuhan mengurapi kami, dan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami itu kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau bertahta, Engkau berdaulat. Engkau setiap yang kami pujikan ya Tuhan. Biarlah semua itu buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan.
ya Tuhan. Kami percaya rancangan terindah mulai yang Engkau rancangkan di hidup kami. Dan kami percaya hanya kepada-Mu. Kami taruh penuh harapan kami kehadirat-Mu. Kami bawa semua pergumulan hidup kami, kerinduan di hati kami. Apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan hidup kami, semuanya kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak akan menolak setiap orang yang berseru kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini hadir, bahkan yang tidak hadir, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkaulah yang senantiasa menyertai jalan kehidupan kami, hingga boleh seturut dengan kehendak Bapa, setia dan setia selamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kami hari yang terbaik dalam hidup kami, bahwa hari ini adalah hari yang terbaik dari Tuhan mengumpulkan kami, dan kami akan siap bersukacita menaikkan memuji Tuhan kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita lanjut hari terbaik. Kita hanya ada di tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak.
Haleluya. Hati kita udah bersyuka dan tetap kita bawa sukacita kita. Kita nyanyi kembali. Nyanyi glory. Kita berikan pujian buat Tuhan kita. Nyanyi glory. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Silahkan duduk kembali. Katakan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hei serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hei serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hei serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan merayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan merayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita enggak saudara? Amin. Akan ada sukacita selalu di dalam nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Saya undang Ibu John Edi untuk membawa doa persembahan. Enggak, Bu.
Sahabat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Katakan kalau amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tenang, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Katakan kula amung percaya, amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa ayem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Katakan sekali lagi, saben dina kula nggih gandul Gusti. Haleluya. Setiap hari kami inginkan tautkan hati kami kepada Tuhan. Kami ingin berpegangan senantiasa kepada Tuhan. Jiwa kami yang haus akan Tuhan. Setiap kerinduan kami, Engkaulah ya Tuhan yang memuaskan. Hati kami mau membawa kehadirat-Mu Tuhan. Engkaulah yang mengurapi, melawat setiap kami yang hadir pada saat ini. Bahkan yang tidak hadir sekalipun, Engkau lawat lebih dan lebih lagi. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Biarlah ya Tuhan hati kami yang haus akan firman-Mu Engkau puaskan. Dan setiap firman ya Tuhan boleh menjadi rema. Setiap firman yang tertabur Tuhan boleh bertumbuh berkembang di hati dan pikiran kami. Hingga kami tidak hanya pendengar tetapi pelaku firman. Dan hamba-Mu sebentar yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman, Engkau pakai beliau ya Tuhan. Engkau urapi beliau hingga boleh ya Tuhan kami mendengarkan firman ini. Dan biarlah itu ya Tuhan boleh menjadi seluruh kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu
Aku rindu Anak-anakmu rindu Engkau yang melawat. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Akui dialah kekuatan kita. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebut Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya Tuhan. Segalanya Mari kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu, kami memuji dan menyembah Engkau. Biar pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh mengerti akan setiap kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang sebentar Engkau pakai yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan urapi, Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu sehingga dapat menyampaikan akan setiap isi hati Tuhan. Kami boleh mengerti dan memahami, dan terlebih itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom. Ya, saudara, saya tidak menyiapkan khotbah hari ini, tapi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan bahwa hidup kita harus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin. Melewati jalan-jalan hidup kita, ya. Saya percaya banyak hal yang harus kita lewati, banyak hal yang harus kita hadapi, dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Ya, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saudara, kita pasti dihadapkan dengan banyak hal nanti di depan. Ya, karena firman Tuhan pun juga berkata tidak makin baik, tetapi justru keadaan itu akan membuat kita banyak tantangan. Mari kita membuka landasan firman Tuhan pagi hari ini. Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-6.
7. Kita tolong dibacakan Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Keluaran pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Beginilah isi firman Tuhan. Di masa dan di Beriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Beriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Haleluya, amin. Saudara, kita sudah membaca sedemikian panjang ya kebenaran firman Tuhan ini. Ya, mari kita sama-sama renungkan. Yang berbahagia adalah orang yang menerima firman ini, menyimpan dalam hati, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Jadi di sini sebutkan ayat yang pertama, Keluaran pasal ayat 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Ya, perenungan firman Tuhan pagi hari ini ya, sesuai dengan tema ya, berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam terangnya Tuhan. Jadi perjalanan bangsa Israel ini ketika keluar dari Mesir, mereka dituntun Tuhan, mereka dalam penyertaan Tuhan. Apa buktinya? Ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Ya, ketika malam ada tiang api, ketika siang ada tiang awan yang menudungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Jadi ini satu bentuk penyertaan Tuhan. Satu bentuk di mana Tuhan itu peduli dengan perjalanan umatnya. Nah, hidup kita, saudara, harusnya juga mencerminkan bahwa perjalanan kita itu dituntun Tuhan. Amin. Sama seperti bangsa Israel yang dituntun Tuhan, yang dia berjalan dari satu tempat kepada tempat yang lain, itu tidak pernah lepas daripada penyertaan Tuhan, tidak pernah lepas daripada tuntunan Tuhan perjalanan mereka. Nah, hidup kita pun yang kita jalani harusnya juga demikian. Jangan sampai hidup kita itu hanya menuruti keinginan kita sendiri. Ya, kita harus belajar hidup bergantung sama Tuhan, hidup yang dipimpin Tuhan, hidup yang berjalan dalam terangnya Tuhan.
Artinya bahwa hidup kita itu menuruti apa yang maunya Tuhan. Kita hanya ikut. Tuhan yang buka jalan di depan kita. Amin. Kita hanya mengikuti apa maunya Tuhan. Saudara, ketika tiang awan ini berhenti, tiang api berhenti, dia akan diam di situ. Bangsa Israel tidak akan melanjutkan perjalanan. Dia akan pasang kemahnya, ya kemah pertemuan itu akan dipasang, dan dia akan melakukan ibadahnya. Dia lakukan kewajiban-kewajibannya. Apa yang mesti dilakukan. Nah, ketika tiang awan ini dia berjalan, maka bangsa Israel juga ikut berjalan. Dia harus mengikuti tuntunan dan arahan dari tiang awan dan tiang api ini. Kemah dibongkar dan dia akan melanjutkan perjalanan. Nah, artinya bahwa hidup kita jangan berjalan dengan pikiran kita sendiri. Jangan berjalan dengan maunya kita sendiri. Ya, kadangkala apa yang kita pikirkan itu mungkin sepertinya lebih baik, saudara. Tetapi ternyata itu bukan jalan keluar. Menurut kita mungkin baik, tetapi ternyata itu bukan jalan keluar yang dimaui Tuhan. Tuhan mau kita itu hanya ikut kepada titahnya Tuhan. Amin. Maka tadi berkata, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi apa yang menjadi maunya Tuhan itu yang dilakukan. Saudara, kalau kita itu lari dari maunya Tuhan, lari dari jalannya Tuhan, hati-hati saudara. Yang ada itu bukan jalan keluar, yang ada itu justru malah persoalan. Justru kita menemui sesuatu masalah yang baru ketika kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan kadang-kadang malah jadi lawan kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan. Yunus ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ya, dia lari dari pimpinan Tuhan, dia lari dari maunya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di tengah laut terombang-ambing. Akhirnya harus dibuang masuk ke perut ikan. Artinya kalau hidup kita cuma maunya sendiri, nuruti maunya kita sendiri, maka yang terjadi Tuhan itu justru jadi lawan kita. Tuhan justru mengirimkan sesuatu yang bukannya berkat tetapi justru yang menghalangi langkah hidup kita. Sama seperti Balak. Menurut dia, dia lari dari Tuhan. Dia tidak mau ikut apa maunya Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan hidupnya, di tengah perjalanan kehidupannya justru sesuatu malapetaka yang terjadi. Bukan satu kebaikan, Tuhan justru menghadang. Maka hati-hati saudara, kalau kita sudah tahu firman, kita sudah ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lari dari firman itu, justru Tuhan itu akan jadi lawan dalam hidup kita. Tidak enak memang saudara, ya, ketika kita lari dari Tuhan, maka hidup kita harus terus di dalam pimpinan terang Tuhan ini. Percaya ketika kita ikut Tuhan, ujungnya pasti baik. Amin. Ujungnya pasti baik. Kita akan belajar. Meskipun kita ikut Tuhan, kadang-kadang kita dihadapkan dengan satu persoalan. Kalau kita membaca di ayat di lanjutan tadi, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Saudara, bangsa ini sudah berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bangsa ini sudah ikut apa maunya Tuhan. Bangsa ini sudah nurut apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi apa yang mereka dapat? Justru di tempat itu tidak ada air. Sudah mengerti apa maksudnya? Artinya kehidupan kita, meskipun kita kadang-kadang sudah setia sama Tuhan, sudah beribadah, ya sudah beri persembahan, tetapi kadang Tuhan izinkan itu sesuatu terjadi atas hidup kita, dan itu yang tidak kita mau.
Dan itu yang tidak kita duga. Apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Itu yang terjadi buat bangsa Israel. Bangsa Israel membuat janji, aku akan membawa kamu keluar ke negeri yang berlimpah susu madunya. Di sana kamu akan berkelimpah dan tidak kekurangan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu ternyata banyak hal yang harus dihadapi. Bangsa ini nurut Tuhan, apa maunya Tuhan diikuti. Karena dia di Rafidim itu pun juga atas maunya Tuhan. Saudara, Rafidim ini adalah satu perhentian sebelum Gunung Sinai. Ya, di Rafidim mereka berhenti sebelum perjalanan mereka sebelum Gunung Sinai. Ya, kemudian di Rafidim itu juga dia bertempur dengan orang Amalek. Ya. Saudara, ketika bertemu dengan orang Amalek, ini Musa harus mengangkat tangan, ya, bersama dengan Harun. Kalau Musa dan Harun ini mengangkat tangan dan tongkatnya, maka Israel akan menang. Tetapi dia ketika turun, maka dia akan kalah. Artinya bahwa hidup kita itu harus bergantung sama Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Di Rafidim juga ketika itu Yitro itu mertuanya Musa itu datang. Karena Musa itu sendirian pada waktu itu. Dia mengatur satu bangsa yang begitu banyak jumlahnya dia sendiri. Dan Yitro memberikan saran, oh enggak baik Musa, kamu harus mengangkat, ya, ketua 1000, ketua 100, ketua 50, ketua 10 gitu ya. Jadi ada satu orang yang diangkat menjadi pemimpin begitu. Jadi ini awal mula di mana ada satu tatanan otoritas gitu ya. Ada yang tertinggi, kemudian ada yang bawahnya, ada bawahnya. Itu bermula dari situ dan kita mendapati sekarang ada sistem pemerintahan gitu ya. Ada otoritas pemimpin, itu berawal dari situ. Idenya dari Tuhan, dari Yitro. Dari Tuhan melalui Yitro ya. Nah, arti Rafidim itu sendiri adalah satu tempat perhentian, satu tempat peristirahatan, Saudara, dalam bahasa aslinya. Jadi Rafidim itu berarti satu tempat di mana dia harus berhenti, di mana dia harus istirahat, sesuatu tempat yang mestinya nyaman, satu tempat yang mestinya tenang. Tetapi yang didapati justru di situ tidak ada air. Artinya bahwa apa yang kita pikirkan, kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Aku ikut Tuhan, aku sudah setia beribadah, aku bayar persembahan, aku lakukan ibadahku dengan setia. Harapannya apa? Supaya sesuai dengan apa yang menjadi mau kita. Tetapi kenyataannya ternyata tidak sesuai. Ternyata di luar dari dugaan kita. Sama seperti bangsa Israel. Harapannya tenang, harapannya di situ suatu tempat untuk bisa istirahat dengan nyaman, satu tempat untuk bisa berhenti, menenangkan kehidupan, tetapi justru tidak ada air. Ketika kita berjalan dalam pimpinannya Tuhan, belum tentu, Saudara, bahwa keadaan itu baik. Ya, maka jangan kecewa, Saudara, kalau kita sudah setia beribadah kita dihadapkan dengan masalah. Itu bukan berarti Tuhan tidak suka, tidak senang sama kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Tetapi itu memang proses. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik, justru kadang-kadang yang tidak baik datang. Jangan kecewa sama Tuhan. Ada masa di mana Tuhan mengizinkan itu sebagai satu ujian. Katakan amin. Karena tempatnya sendiri yang kita baca tadi, masa dan Meriba. Masa itu bicara tentang ujian, masa itu bicara tentang pergumulan kehidupan, dan Meriba itu pertengkaran. Karena di Meriba dia bertengkar dengan Musa, dia mencobai Tuhan nanti. Ada satu kondisi yang kita hadapi yang kita tidak mau, dan itu harus terjadi. Ini adalah satu bentuk ujian, Saudara, yang membuat kita itu makin berkualitas. Yang membuat hidup kekristenan kita, iman Kristen kita itu justru makin disempurnakan. Itu yang jadi maunya Tuhan. Maka perlu ada ujian. Maka kita perlu melewati sesuatu yang kita tidak inginkan.
Dan ini diperlukan satu respon yang benar, satu respon yang baik. Amin. Kalau kita meresponi dengan salah, kita kecewa sama Tuhan. Kalau kita meresponi dengan sungut-sungut, ya tidak ada pertolongan Tuhan. Maka kita harus meresponi dengan benar. Orang sekolah itu juga ada ujiannya. Ya, anak-anak kita ya ketika mereka sekolah itu dihadapkan satu semester sekali ada ujian. Mereka akan diuji kompetensinya, kualitasnya. Apakah selama ini belajar dengan baik atau tidak. Dan setelah ujian maka akan keluar nilainya. Nilai ini yang membuktikan ya bahwa dia adalah orang-orang yang sudah teruji. Hasilnya itu seperti itu. Maka ketika kita dihadapkan dengan ujian, dengan satu persoalan kehidupan, itu nilainya nanti ketika kita bersungut-sungut, ya berarti nilai kita ya kita jadi orang yang bersungut-sungut. Tetapi ketika kita bisa mampu bersyukur, maka nilai kita adalah nilai yang baik. Amin. Kita bisa meresponi dengan baik. Semua kehidupan saya rasa dihadapkan dengan ujian, dihadapkan dengan sesuatu menguji untuk kualitas yang lebih baik. Orang mau cari SIM juga harus ujian, ya. Orang mau cari apa lagi? Banyak hal ya. Mau masuk kerja ada interview, ya. Harus diuji dulu apakah ini benar-benar orang yang IQ-nya baik, attitude-nya baik, kelakuannya baik, ya. Ada ujiannya. Sama seperti emas yang dimurnikan, diuji. Yang perlu kita tahu saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, minta tolong dibacakan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Ya. Inilah sih firman Tuhan. Percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak baik, itu adalah ujian, itu adalah pencobaan Tuhan. Sebagai bentuk ujian iman kita yang perlu kita responi apa? Pencobaan itu biasa. Jadi dalam hidup ini saudara, kita mau percaya Tuhan Yesus, mau orang belum percaya Tuhan Yesus, mau orang kaya, mau orang sedengan, mau orang terpelajar, tidak terpelajar, semua dihadapkan dengan hal begitu. Kalau kita menghadapi ujian kehidupan itu biasa. Itu biasa. Maka ketika kita menghadapi itu ya anggap aja itu sudah biasa lah. Yang penting kita menghadapinya. Dan percaya itu tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Allah adalah Allah yang setia, Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ini yang menjadi janji Tuhan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Ini yang harus kita imani saudara. Ada jalan keluar. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, ujian itu pasti ada jawabannya. Amin. Setiap kali dihadapkan dengan hal yang demikian, percaya pasti ada jalan keluarnya, ada jawabannya.
Maka yang harus kita lakukan apa saudara di ayat 2, ya pasal 17 Keluaran 17 ayat 2, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum, tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku, mengapakah kamu mencobai Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan hal yang demikian, jangan kita justru mencobai Tuhan. Bangsa Israel menjadi satu contoh gagal ketika menghadapi ujian. Justru dia bertengkar dengan Musa. Dia mencobai Tuhan. Dia memperdaya Tuhan, dia meragukan Tuhan. Nah, ketika kita dihadapkan pada satu keadaan yang sulit, satu situasi yang sulit, nah seringkali kan yang terjadi kita meragukan Tuhan. Mana Tuhan? Kok kenyataannya seperti ini? Aku sudah berdoa sekian lama. Mana pertolonganmu Tuhan? Kan gitu. Yang terjadi kita meragukan. Tidak mempercayai lagi janji-janji Tuhan. Nah ini yang harus kita hindari saudara. Orang yang meragukan Tuhan itu biasanya timbulnya dari keinginan daging, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi mau kita. Ya, bangsa Israel ini kan bosan dengan mana gitu ya. Dia bosan dengan mana, aku sudah bosan dengan makanan hambar ini begitu ya. Kemudian dia punya satu keinginan daging, pengen daging gitu ya. Kemudian Tuhan kirim burung puyuh ya. Jadi kalau kita hanya menuruti keinginan daging, menuruti maunya kita, ya, akhirnya terjadi seperti itu. Kita mencoba Tuhan, meragukan Tuhan. Dalam bahasa aslinya adalah meragukan Tuhan. Mereka mulai meragukan Tuhan. Akhirnya nuntut bukti saudara. Orang kalau meragukan Tuhan kan yang dituntut kan bukti. Kalau engkau memang Tuhan, ya jawab doaku. Kalau engkau memang Tuhan kan gitu, sembuhkan sakitku. Kalau engkau memang Tuhan, selesaikan masalahku. Nuntut bukti saudara. Itu kan sama seperti sifatnya setan. Ya, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti, kan gitu ya. Maka hidup kita saudara, jangan hanya menuruti keinginan daging, menuruti hawa nafsu kita. Hidup kita harus dipimpin oleh terang Tuhan. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Hidup kita harus dipimpin oleh terang firman Tuhan. Dan kalau menghadapi situasi yang sulit, ya, jangan meragukan Tuhan. Jangan tuntut Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi mau kita. Amin. Kita boleh berdoa, tetapi kita diajar berdoa, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakku seperti kehendakmu. Bukan kehendakku ya Tuhan, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu Tuhan ajarkan begitu. Jangan memberontak saudara. Orang kalau sudah kecewa sama Tuhan, sudah nuntut bukti sama, akhirnya kan berontak sama Tuhan. Wah, ndak Tuhan lagi, ndak gereja lagi, ndak ibadah lagi. Ujung-ujungnya kan begitu. Sudahlah, ndak Tuhanan lagi. Itu orang yang memberontak sama Tuhan. Jadi ketika dihadapkan dengan satu ujian, dihadapkan dengan satu kondisi yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi mau kita, jangan cobai Tuhan, jangan meragukan Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak
kami dengan kehausan. Akhirnya mereka bersungut-sungut, ngomel-ngomel sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Nah, reaksi yang sering kali terjadi saudara dalam hidup kita, yang muncul ketika kita dihadapkan dengan kondisi begitu adalah biasanya sungut-sungut. Apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya ngomel-ngomel. Saudara, ini menjadi satu pelajaran ya. Jadi firman ini ditulis untuk kita belajar, bukan kita untuk mencontoh mereka, karena kelakuannya yang Tuhan sebut mereka tegar tengkuk, bangsa yang jahat. Menjadi satu contoh ya, untuk kita tidak sama dengan mereka. Maka yang harus kita pikirkan, cobalah kita ingat kebaikannya. Amin. Ingat satu kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai pikiran kita itu tertawan di masa lalu, saudara, sama seperti bangsa Israel. Ingatnya Mesir terus, inginnya kembali ke Mesir terus. Belajar kita melihat ke depan, amin. Melihat ke depan. Rasul Paulus berkata, aku mengarahkan hidupku kepada tujuan, kepada panggilan surgawi. Melupakan yang di belakangku. Ya, karena yang di belakang ini justru kadang-kadang menghambat kita untuk kita bisa bertumbuh. Lupakan yang telah lalu dan arahkan ke depan. Ya. Belajar kita untuk mengucap syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ya. Ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, memang tidak mudah ya mengucap syukur dalam segala. Kalau kita mengucap syukur dalam perkara yang nyaman, yang baik, kita menerima berkat, kita sedang sehat, ya semua bisa, betul ya, semua bisa. Tetapi firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu artinya ya ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik tadi. Mungkin ketika kita sedang sakit, mungkin ketika kita sedang ekonominya tidak baik, mungkin ketika sedang mengalami persoalan keluarga. Tuhan berkata mengucap syukurlah. Jangan yang keluar itu amarah, saudara. Kalau dihadapkan dengan sesuatu yang keluar amarah, yang keluar kemarahan. Ayat 4 kan menyuratkan, ayat 4 ini menulis mereka marah. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, apakah yang akan kulakukan pada bangsa ini, sebentar lagi mereka melempar aku dengan batu. Ya, jadi hati-hati saudara. Musa saja yang disertai Tuhan, yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, ketika sudah terpancing dengan amarah, Tuhan berkata kamu tidak akan masuk ke Kanaan. Musa hanya diizinkan naik ke gunung Tuhan, pandanglah tanah itu, sebab kamu akan mati di sini dan kamu tidak akan sampai ke sana. Itu akibat dari satu. Jadi Musa itu ceritanya ketika bangsa Israel dia marah-marah sama Musa, dia komplain sama Musa, Musa ikutan terpancing marah. Akhirnya tindakannya salah. Ya, kalau kita baca di selanjutnya, apa yang dilakukan Musa itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Ya, makanya hati-hati saudara. Ya, ketika kita dihadapkan dengan hal begitu, ya, jangan sungut-sungut kita yang keluar, jangan kemudian kita kemarahannya yang keluar. Ya, tetaplah berjalan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Tetaplah berjalan maju. Saya tidak perpanjang, lanjut ya, ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu. Ya, kemudian ayat
Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minumnya. Ketika kita dibawa dalam situasi-situasi yang demikian, situasi yang sulit, ya seperti di Masa ada di situ ada kekeringan, ya seperti di Meriba di mana ada pertengkaran di situ, ada Masa di situ. Jangan berhenti, saudara. Jangan putus asa. Ya. Tetaplah kita punya semangat untuk ikut Tuhan. Amin. Jangan sampai kita itu merosot rohaninya. Justru dihadapkan dengan hal begitu, roh kita itu harus semakin naik. Harus semakin naik. Harus semakin bergantung sama Tuhan. Janji Tuhan berkata, aku di depan menunggu. Tuhan sebenarnya sudah sediakan jawaban di depan kita. Yang perlu kita kerjakan, kita harus berjalan maju. Amin. Maka Tuhan perintahkan tetaplah maju. Karena Tuhan sudah menunggu di depan kita. Tuhan sudah buka sebenarnya itu jawaban-jawaban pergumulan. Tuhan sudah sediakan itu sebenarnya jawaban di hadapan kita. Kita tidak menerima masalahnya, kita berhenti. Masalahnya kita belok jalannya. Kalau kita mau berjalan terus sesuai dengan arahan Tuhan, Tuhan sudah sediakan jawaban di depan. Amin. Itu menjadi satu harapan buat kita, saudara. Kita hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam terangnya Tuhan. Bukan berarti bahwa tidak ada persoalan. Bukan berarti kita hidupnya itu enak-enak saja. Tetapi justru ketika kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, Tuhan kadang izinkan menguji kualitas iman kita. Dan kalau itu terjadi, saudara, jangan patah semangat. Ya, jangan ragukan Tuhan, jangan bersungut-sungut, ya, jangan keluar kemarahannya. Tetaplah pegang janji Tuhan. Karena Tuhan di depan sudah memberikan satu jalan keluar. Ya, biarlah hidup kita, saudara, tetap dalam tuntunan Tuhan, ya, meskipun diizinkan hal yang tidak enak, yang sulit, ya, jangan bersungut-sungut, saudara. Teruslah berjalan dalam arahan, jangan belok ke kanan ke kiri, ya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi ikuti saja apa yang menjadi maunya Tuhan. Lakukan firman, taat firman, beribadah dengan setia, berdoa, lakukan terus. Maka saya percaya Tuhan sudah memberikan satu pertolongan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Ya, jadi ini dadaan, saudara. Firman di dadaan Tuhan memberikan satu ingatan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tetapi biarlah firman yang mungkin saya tidak sediakan PowerPoint, saya tidak bisa begitu detail gitu ya. Karena ini memang mendadak, saudara. Jadi saya sampaikan firman ini biarlah menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak John bisa berdoa. Walaupun kami sering ragu-ragu karena permasalahan-persoalan yang kami alami, namun Engkau selalu menguatkan kami. Sungguh Engkau sangat ajaib, sangat heran. Kami terima nasihat-Mu, ajaran-Mu, firman-Mu. Kalau ada apa-apa pun tidak perlu takut karena Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak. Saya akan pegang teguh mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan Amin. amin. Silakan duduk, saudara. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan bagi jadwal ibadah kita untuk satu pekan ke depan. Nanti jam 3 ada Natal, ya, tentunya tidak ada yang lupa ya. Jam 3
ada undangan Natal di gedung KPRI. Kemudian hari Rabu itu ada doa di tempat ini jam 10 sampai dengan jam 9 sampai dengan selesai ya, ada doa di gereja jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti komsel mestinya di tempatnya Pak Iwan, tetapi Pak Iwan sudah bicara sama saya. Mbak Ani siap enggak? Mbak, tempatnya di gereja. Oke, ya. Jadi yang harusnya di tempatnya Pak Iwan itu nanti diminta Mbak Ani. Tapi Bapak Ibu Saudara, tempatnya di gereja. Karena Mbak Ani itu kan rumahnya sempit gitu ya. Jadi supaya bisa leluasa ya, kita bisa nyaman juga. Jadi tempatnya nanti di gereja. Gitu ya. Tapi itu yang ketempatan sebenarnya adalah Mbak Ani. Ya, hari Kamis jam 6:30 sampai dengan selesai ya, mengundang kembali Bapak Saudara untuk bisa datang di gereja. Ada komsel keluarga, ada persekutuan rumah tangga, yang ketempatan adalah Mbak Ani. Kemudian hari Jumat ada Jumat ceria jam 4 sore sampai selesai. Hari Sabtu nanti ibadah Yud jam 6 sore sampai dengan selesai, dan kita ketemu kembali hari Minggu Saudara di tempat ini ibadah umum. Saya mengundang kembali Bapak Ibu bisa hadir bersama saudara, anak istri, rekan untuk bisa kembali datang jam 9 pagi sampai dengan selesai kita akan ada ibadah. Ya, itu yang boleh saya sampaikan menjadi perhatian kita sebagai jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa berkat. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau himpunkan setiap kami kembali untuk kami beribadah, datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menerima persembahan kami. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Biar pujian kami mengagungkan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah memberikan korban syukur. Biar korban syukur kami menyenangkan hati-Mu. Terlebih kami menerima firman-Mu Tuhan. Biar firman ini boleh tertanam di hati kami. Firman yang mendidik kami supaya kami tidak mudah untuk bersungut-sungut, tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk menuruti keinginan daging kami ketika kami dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Sebab justru situasi yang demikian akan membawa kami terus naik, menguji iman kami makin dimurnikan di dalam Tuhan, untuk kami terus bergantung dalam pimpinan Tuhan. Kami mau berjalan dalam terang firman-Mu, kami mau berjalan dalam terang Allah yang menuntun kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di hati kami dan mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang sudah datang pagi hari ini, yang datang dengan lemah tubuh Engkau sembuhkan, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan yang sakit, yang lemah tubuh. Engkau terus pulihkan Bu Parti, Bu Care, Bu Markamah, Bu Siwo, juga Mas Pran, Pak Oskaria, Ibu Gini. Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Gini yang hari ini sedang di rumah sakit. Tuhan jamah, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, kami bersandar kepada Allah yang hidup. Jamah dengan kuasa-Mu, kuasa darah Yesus memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang sudah usia lanjut, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera dan panjang umur. Mereka yang dalam pergumulan, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, apapun pergumulannya Tuhan Engkau tolong, yang memberikan jalan keluar. Kami terus bergantung kepada Tuhan. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sekolah diberikan hikmat kepandian daripada-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk yang tidak bisa hadir pagi hari ini, juga Engkau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Apapun persoalan mereka yang menjadi kerebutan mereka, Tuhan yang tolong.
Dan kami percaya Engkau berikan hati yang baru, semangat yang baru, supaya mereka boleh kembali untuk bersekutu dengan kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Situasi-situasi menjelang pemilihan presiden, Tuhan berikan keamanan, biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari orang-orang berniat jahat, teroris, dari bencana alam apapun yang jahat, apapun yang mengganggu bangsa ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kota kami Wonogiri, berkati Wonogiri, terutama di Pracimantor di mana kami tinggal. Pakailah gerejamu di tempat ini menjadi saksimu, menjadi terang Tuhan, supaya namamu dipermuliakan. Kami rindu jiwa-jiwa dimenangkan. Kami rindu petubat-petubat yang baru datang kepada Tuhan. Biar pelayanan malaikat terjadi atas gereja ini. Mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan, dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sementara kami pulang Tuhan, Engkau yang menghantarkan perjalanan kami sampai di rumah dengan sehat selamat. Kami percaya berkat-berkat ilahi menyertai kehidupan kami. Engkau yang memberkati rumah tangga setiap kami. Engkau yang memberkati anak-anak kami. Engkau yang memberkati sawah ladang, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan Tuhan Engkau yang terus membawa kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari angkatlah tanganmu, arahkan hatimu, tengahkan wajahmu ke sorga, dan terimalah berkat-berkat dari sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat itu, berkat Bapa dalam persekutuan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat-berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.